Hai, setelah kalian mempelajari tentang unsur intrinsik novel, maka materi kali ini adalah tentang aspek kebahasaan novel. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Seperti juga karya sastra yang lainnya, novel pun memiliki ciri. Nah, apa saja cirinya? Berikut penjelasannya. Ciri bahasa pertama yang terdapat dalam sebuah novel adalah bahasa emotif. Di sini, pengarang mengupayakan untuk menghidupkan perasaan atau mengunggah emosi kita sebagai pembaca. Ciri yang kedua adalah bahasa subjektif. Subjektivitas dalam novel menjadi lumrah karena novel ditulis berdasarkan pandangan hidup pengarangnya. Oleh karena itu, saat membaca novel, kita bisa mengetahui bagaimana sikap pengarang terhadap masalah-masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh cerita. Bahasa novel juga cenderung konotatif atau bukan makna sebenarnya. Hal ini berkaitan dengan makna kiasan. Penggunaan bahasa konotatif dalam novel menunjukkan makna kata yang berkaitan dengan nilai rasa. Karena penciptaan karya sastra, pengungkapannya memiliki tujuan estetik atau keindahan. Selain bahasa konotatif, bahasa denotatif juga digunakan dalam novel. Karena pemahaman pembaca novel mengacu pada makna denotatif atau makna sesungguhnya. Yang berikutnya adalah bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif memberikan gambaran atas suasana pribadi pengarang atau suasana hati tokoh dalam cerita. Bahasa dalam novel juga bersifat sugestif atau mempengaruhi pembaca mempercayai cerita yang dikisahkan dalam novel. Selain ciri bahasa yang diungkapkan tadi, novel pun menggunakan beberapa kata khusus. Sebagai berikut. Dalam novel, seringkali menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Hal itu dikarenakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam novel berlangsung tidak selalu pada saat ini, melainkan ada yang terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, dalam novel kita sering menemukan kata-kata seperti awalnya, mula-mula, sejak, saat itu, kemarin, malam itu, dan lain sebagainya. Kata berikutnya yang juga sering digunakan adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan atau kata kerja material. Kata ini digunakan oleh pengarang karena pengarang perlu menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam ceritanya. Ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran sikap para tokoh dalam menghadapi situasi tertentu atau gambaran situasi hati para tokoh. Berikutnya adalah kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Biasanya digunakan oleh pengarang novel untuk menceritakan tuturan atau ucapan para tokoh dalam novelnya. Kata kerja berikutnya adalah kata kerja mental, atau kata kerja yang menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh dalam cerita. Pengarang menggunakannya agar kita mendapatkan gambaran jelas mengenai pikiran dan perasaan tokoh atau pergulatan batin yang dirasakan oleh tokoh atas situasi yang mengandung konflik. Jenis kata yang terakhir adalah kata sifat. Kata sifat digunakan oleh pengarang untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai tokoh, tempat, dan suasana. Penggunaan ini penting dilakukan oleh pengarang agar kita sebagai pembaca mendapatkan gambaran jelas mengenai ciri-ciri fisik tokoh, gambaran tempat yang ditinggali atau dikunjungi tokoh, dan suasana yang terjadi saat cerita berlangsung. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap jaga semangat belajar kalian, jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai jumpa.